Dipaksa menikahi pria tajir yang buta demi tebus hutang ayah. Aku syok saat malam pertama. Aku, Henny, selalu percaya bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati, meskipun kadang terasa berat. Namun, siapa yang menyangka bahwa perjalanan itu bisa berubah menjadi jalan buntu hanya dalam sekejap? Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Cempaka Hijau, tempat di mana tetangga saling mengenal dan gosip meluncur lebih cepat daripada angin sore. Di sini, rumah-rumah sederhana berjejer dengan halaman penuh tanaman pisang dan pepaya. Meski sederhana, kami selalu bangga dengan kehidupan yang tenang, setidaknya sampai beberapa bulan lalu. Keluargaku bukan keluarga kaya, tapi juga bukan miskin. Ayahku, Pak Rudi, bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibuku sudah meninggal dunia ketika aku masih kecil. Sejak itu, aku yang merawat rumah dan membantu ayah menjalani hari-hari. Kami tidak punya banyak uang, tapi cukup untuk makan 3 kali sehari, dan sesekali membeli pakaian baru saat lebaran. Hidup kami damai. Setidaknya begitu yang kupikirkan. Namun, semua itu berubah ketika ayah mulai terjerat judi. Awalnya hanya sekadar hobi, katanya. Hanya main kartu kecil-kecilan sama teman, begitu alasannya setiap kali aku bertanya. Tapi akhirnya aku tahu bahwa taruhan kecil itu lambat laun berkembang menjadi utang besar. Para rentenir mulai datang ke rumah, mengetuk pintu pagi-pagi buta dengan wajah garang. Mereka mengancam akan menyita apapun yang ada di rumah jika utang tidak segera dibayar. Bahkan, mereka tak segan-segan mengancam ayah dengan kekerasan jika pembayaran tertunda lagi. Aku ingat malam itu seperti mimpi buruk. Ayah duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, wajahnya tampak kusut dan matanya berkaca-kaca. Dia menunduk, tak berani menatapku. "Maafkan ayah, Henny," katanya dengan suara serak. Ayah tidak tahu bagaimana caranya melunasi ini." Hatiku remuk mendengarnya. Aku ingin marah, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi aku hanya diam, berusaha mencari jalan keluar. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku merasa putus asa. Uang tabunganku tidak cukup. Bahkan jika aku menjual barang-barang di rumah, pun tidak akan cukup untuk melunasi utang itu. Lalu, satu nama muncul dari mulut-mulut para tetangga, Gendi. Dia adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di kota besar, sekitar 2 jam perjalanan dari desa kami. Kata orang-orang, dia memiliki segalanya, rumah megah, mobil mewah, dan bisnis yang tersebar di berbagai daerah. Namun, ada satu hal yang membuatnya unik. Dia dikatakan buta. Kabar itu membuatku skeptis, tapi tetangga-tetangga bersikeras bahwa itulah kenyataannya. Beberapa hari kemudian, salah satu rentenir datang dengan ide aneh. "Kenapa kamu tidak minta tolong pada Gendi?" katanya dengan nada sinis. Katanya, dia suka membantu keluarga yang sedang kesulitan. Tapi, ya, ada syaratnya. Ia tersenyum licik, seolah tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. "Apa syaratnya?" tanyaku pelan, meskipun dalam hati aku sudah mulai merasa curiga. "Menikah dengannya," jawabnya tanpa ragu. Katanya, dia sedang mencari istri untuk menemani hidupnya. "Kamu cantik, muda, dan pasti cocok untuknya." Darahku langsung berdesir mendengarnya. Menikah? Dengan orang yang bahkan belum pernah kulihat? Aku tidak bisa menerima gagasan itu. Aku masih muda, punya impian, dan tentu saja, aku tidak ingin hidup dengan seorang pria yang tidak kukenal, apalagi yang disebut-sebut buta. Namun, tekanan semakin besar. Rentenir mulai datang lebih sering, bahkan mengancam akan membakar rumah kami jika utang tidak segera dilunasi. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik di belakangku, mengatakan bahwa aku egois karena tidak mau menolong keluarga sendiri. Aku merasa seperti terjebak dalam lubang hitam yang semakin dalam. Akhirnya, setelah berhari-hari mempertimbangkan, aku memutuskan untuk menemui Gendi. Bukan karena aku ingin menikahinya, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan ayah, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Pertemuan pertama dengannya terjadi di sebuah kafe mewah di pusat kota. Saat dia masuk, aku langsung merasakan aura yang berbeda. Gendi tampak rapi dalam balutan setelan jas hitam,
Wajahnya tampan, meskipun matanya tertutup kacamata hitam. Dia berjalan menggunakan tongkat, didampingi oleh seorang asisten yang membantunya menuju meja kami. "Gendi," katanya memperkenalkan diri dengan senyum ramah. Suaranya lembut, namun terdengar tegas. "Jadi, kau yang ingin membantu keluargamu?" Aku menelan ludah, merasa canggung. "Ya, Pak, saya ingin membantu ayah saya. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa." Dia menyela dengan tenang. "Tidak perlu khawatir, Henny. Aku sudah mendengar ceritamu. Kau tidak perlu melakukan apapun selain menjadi istriku. Aku akan melunasi semua utang keluargamu, dan kau bisa hidup nyaman bersamaku." Kata-katanya terdengar begitu mudah, tapi hatiku meronta-ronta. Bagaimana mungkin aku bisa menerima tawaran ini? Namun, saat melihat wajah ayah yang penuh harap, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain. Dan begitulah, keputusan itu akhirnya kubuat. Aku setuju untuk menikah dengan Gendi, demi menyelamatkan keluarga yang kucintai. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Hari pernikahanku tiba dengan cepat, lebih cepat daripada yang kubayangkan. Aku bahkan tidak sempat mempersiapkan apapun. Tidak ada gaun pengantin yang indah, tidak ada dekorasi megah, dan tentu saja, tidak ada rasa cinta di dalam hatiku. Semua terjadi begitu saja, seperti angin yang berhembus tanpa permisi. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan kosong. Matahari sudah bersinar terang, tetapi sinarnya tidak mampu menyentuh hatiku. Di luar jendela, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, suara mereka riang seperti biasa. Namun bagi diriku sendiri, hari ini bukanlah hari yang patut dirayakan. Ini adalah hari ketika aku harus menyerahkan hidupku kepada seorang pria asing demi membayar utang keluarga. Ayah datang ke kamarku pagi itu, wajahnya tampak lega namun penuh rasa bersalah. "Henny," katanya pelan, "kamu yakin akan melakukannya?" Aku mengangguk meskipun hatiku ingin berteriak, "Tidak." Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Rentenir sudah berjanji tidak akan mengganggu kami setelah pernikahan ini. Gendi juga sudah menyiapkan semuanya. Uang untuk melunasi utang, biaya hidup bulanan, bahkan rumah baru di kota besar tempat kami akan tinggal. Semua terdengar terlalu mudah, tapi aku tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Upacara pernikahan digelar secara sederhana di balai desa. Hanya beberapa tetangga dekat dan kerabat yang hadir. Mereka tersenyum padaku, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh campuran antara simpati dan rasa iba. Beberapa orang berbisik-bisik, "Kasihan sekali gadis itu. Menikah dengan pria buta hanya demi uang." Kata-kata itu menusuk telingaku, meskipun aku berusaha keras untuk tidak mendengarnya. Gendi datang tepat waktu, ditemani oleh 2 asisten yang selalu sigap membantunya. Dia mengenakan setelan jas hitam yang sama seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Wajahnya tampak tenang, hampir seperti dia tidak merasakan beban apapun dari pernikahan ini. Ketika dia berdiri di sampingku, aku mencoba menatap matanya yang tertutup kacamata hitam. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar buta atau hanya berpura-pura. Tapi aku tidak berani bertanya langsung. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat. Suara Pak Rudi, ayahku, yang menjadi wali, terdengar gemetar saat ia mengucapkan kata-kata resmi yang menyerahkan tanggung jawabku kepada Gendi. Setelah itu, kami dinyatakan sebagai suami istri. Gendi menggenggam tanganku dengan lembut, sebuah sentuhan yang membuatku merinding. Bukan karena romantis, tapi karena aneh. Aku tidak bisa merasakan apa-apa selain dinginnya cincin yang melingkar di jariku. Setelah acara selesai, kami langsung menuju mobil mewah yang sudah disiapkan Gendi. Ayah melambaikan tangan padaku dari kejauhan, air mata mengalir di pipinya. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi aku mencoba tersenyum untuk meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Meskipun dalam hati, aku merasa seperti sedang meninggalkan dunia yang kucintai untuk memasuki penjara baru. Perjalanan menuju rumah Gendi di kota besar berlangsung dalam diam. Aku duduk di kursi belakang, sementara Gendi duduk di depan bersama sopirnya.
Sesekali dia berbicara padaku, menanyakan hal-hal kecil seperti apakah aku lapar atau haus. Jawabanku selalu singkat, hanya iya atau tidak. Aku belum siap untuk bicara banyak dengannya. Hatiku masih terlalu bergejolak, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Saat tiba di rumah Gendi, aku langsung terperangah. Rumah itu jauh lebih besar dan megah daripada yang kubayangkan. Sebuah mansion modern dengan halaman luas yang dipenuhi pepohonan hijau. Di dalam, segala sesuatunya terlihat serba rapi dan mahal. Sofa kulit, lampu kristal, lukisan abstrak di dinding. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. "Inilah rumah kita," kata Gendi dengan nada santai. Seolah-olah semua kemewahan ini adalah hal biasa baginya. Dia meminta salah satu asistennya untuk membawaku ke kamar tidur utama. Saat aku masuk, aku melihat bahwa kamar itu juga sangat luas, dengan tempat tidur king size dan balkon yang menghadap ke taman belakang. Namun, meskipun segalanya terlihat sempurna, aku tidak merasakan kehangatan sama sekali. Kamar ini terasa dingin, seperti isolasi yang tidak bisa kuhindari. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi sekeliling dengan perasaan kosong. Apakah ini hidup baruku? Hidup tanpa cinta, hanya demi sebuah kewajiban? Malam itu, aku pertama kali merasakan betapa beratnya keputusan yang telah kuambil. Gendi masuk ke kamar dengan langkah pelan, didampingi asisten yang membantunya mencopot jas. Dia duduk di kursi dekat jendela, lalu berkata, "Kamu tidak perlu takut padaku, Henny. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku terasa dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah dia benar-benar buta? Mengapa dia memilihku sebagai istrinya? Dan yang paling penting, apakah dia memiliki niat buruk di balik semua ini? Beberapa hari pertama di rumah itu berjalan dengan pola yang monoton. Gendi selalu bangun pagi, meskipun dia buta. Setidaknya itulah yang kukira. Dia selalu menggunakan tongkat untuk berjalan, dan asisten-asistennya selalu membantunya dengan segala aktivitas harian. Aku mulai merasa kasihan padanya, meskipun juga merasa canggung. Kami hampir tidak pernah berbicara panjang lebar, hanya percakapan-percakapan singkat tentang hal-hal sepele, seperti makanan atau cuaca. Namun, semakin hari, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Gendi terkadang bergerak tanpa ragu, seperti dia tahu persis di mana barang-barang berada. Bahkan, dia pernah menemukan gelas favoritnya di lemari dapur tanpa kesulitan. Aku mencoba mengabaikan perasaan curiga itu. Tapi semakin aku memperhatikannya, semakin aku yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Suatu malam, saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, aku melihat Gendi masuk ke ruang kerjanya tanpa asisten. Aku berpikir untuk tidak menghiraukannya, tapi rasa penasaranku mengalahkan logika. Dengan langkah pelan, aku mendekati pintu ruang kerja dan melihat melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Aku terkejut. Gendi sedang duduk di kursi kerjanya, membaca dokumen-dokumen bisnis dengan jelas. Matanya tidak tertutup kacamata hitam, dan dia sama sekali tidak kesulitan membaca. Jantungku berdebar kencang. Jadi, dia tidak buta. Lalu kenapa dia berpura-pura? Aku mundur perlahan, takut jika dia menyadari keberadaanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Kenapa dia berbohong padaku? Apa tujuan sebenarnya dari pernikahan ini? Dan yang paling penting, apakah aku bisa mempercayainya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar memikirkan apa yang kulihat di ruang kerja Gendi. Dia membaca dokumen tanpa kesulitan, matanya fokus pada kertas-kertas yang dipegangnya. Tidak ada tanda-tanda kebingungan atau ketidakmampuan seperti yang selama ini dia tunjukkan. Jadi, kenapa dia berpura-pura buta? Apakah ini semua bagian dari rencananya untuk menipuku? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Pagi harinya, aku mencoba bertindak biasa saja. Aku bangun, sarapan bersama Gendi, meskipun kami hampir tidak bicara banyak, dan melanjutkan rutinitas harianku. Namun, rasa penasaranku semakin besar. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Gendi dengan lebih teliti. Aku ingin tahu apakah
Dia benar-benar buta atau hanya berpura-pura? Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kesempatan untuk mengamati lebih dekat. Suatu pagi, saat Gendi sedang duduk di ruang tamu, asisten pribadinya datang membawa secangkir kopi. Biasanya, Gendi akan meminta asistennya untuk meletakkan cangkir tepat di depannya. Namun kali ini, dia meraih cangkir itu sendiri tanpa ragu, seolah-olah dia tahu persis di mana letaknya. Aku berdiri di pintu ruangan, pura-pura sibuk dengan handphone, tapi hatiku berdebar-debar. Ada yang ingin kamu tanyakan, Henny? Tiba-tiba, suara Gendi membuyarkan lamunanku. Aku tersentak dan buru-buru menggeleng. Tidak, Pak. Jawabku cepat, meskipun jelas-jelas aku sedang menyelidikinya. Aku merasa perlu mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya. Mungkin dia memiliki alasan tertentu untuk berpura-pura buta, tapi aku tidak bisa menerima kebohongan begitu saja. Aku memutuskan untuk mencari informasi secara diam-diam. Aku mulai bertanya kepada para asisten rumah tangga dan orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Awalnya mereka enggan bicara, tapi setelah beberapa kali aku mendekati mereka dengan sikap ramah, mereka mulai membuka diri. Salah satu asisten senior memberitahuku bahwa Gendi sebenarnya bukanlah pria buta. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang pernah menjadi korban penipuan oleh orang-orang dekatnya. Beberapa tahun lalu, mitra bisnisnya mengkhianatinya dan mencoba merebut kekayaannya. Untuk melindungi diri dari eksploitasi lebih jauh, dia memutuskan untuk berpura-pura buta. Dengan cara itu, dia bisa menyembunyikan kekayaannya dan menjauhkan diri dari orang-orang yang berniat jahat. Ketika mendengar cerita itu, aku merasa bingung. Di satu sisi, aku merasa dikhianati karena Gendi tidak jujur padaku sejak awal. Di sisi lain, aku mulai memahami alasan dibalik kebohongannya. Dunia bisnis memang keras, dan mungkin dia hanya mencoba bertahan hidup. Tapi tetap saja, sulit bagiku untuk sepenuhnya mempercayainya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Gendi. Aku menemuinya di ruang kerjanya, tempat di mana aku pertama kali melihatnya membaca dokumen tanpa kesulitan. Aku menutup pintu dengan pelan, lalu berkata, "Gendi, aku ingin bicara." Dia menoleh, wajahnya tampak tenang seperti biasa. "Tentang apa?" Aku ingin tahu yang sebenarnya," kataku dengan nada ragu-ragu. "Kenapa kamu berpura-pura buta?" Untuk sesaat, Gendi terdiam. Dia meletakkan pena yang sedang dipegangnya, lalu menatapku langsung. Matanya terlihat tajam, sangat berbeda dari kesan lemah yang selama ini ditunjukkannya. "Jadi, kamu sudah tahu," katanya akhirnya. Aku mengangguk. "Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya padaku? Kenapa kamu harus bohong?" Gendi menghela napas panjang. "Aku tahu ini salahku tidak memberitahumu dari awal. Tapi aku punya alasan, Henny. Beberapa tahun lalu, aku menjadi korban penipuan oleh orang-orang yang aku percaya. Mereka mencoba mengambil semua yang aku miliki, bahkan nyaris berhasil. Aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya peduli pada uang. Jadi, aku memutuskan untuk berpura-pura buta. Dengan cara itu, aku bisa melindungi diri dan kekayaanku. Aku mendengarkan dengan seksama, tapi hatiku masih dipenuhi konflik. Lalu, kenapa kamu memilihku untuk menikahimu? Apakah ini juga bagian dari perlindunganmu?" Gendi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Awalnya, ya. Aku memang tidak berniat menikahi siapapun, karena aku tidak ingin hubungan yang rumit. Tapi ketika aku bertemu denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu terlihat tegar, mandiri, dan jujur. Aku pikir mungkin kamu bisa membantu melindungi rahasiaku. Dan aku juga ingin melihat apakah kita bisa membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan kontrak." Jawabannya membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, aku merasa lega, karena dia tidak menikahiku karena niat buruk. Di sisi lain, aku masih belum yakin apakah aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba melihat Gendi dari sudut pandang yang berbeda. Dia memang pria yang misterius, tapi dia juga terlihat tulus dalam caranya memperlakukanku.
Dia sering meminta pendapatku tentang hal-hal kecil, seperti menu makan malam atau warna cat dinding baru. Kadang-kadang, dia juga bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia membangun bisnisnya dari nol, tentang kegagalan-kegagalannya, dan tentang bagaimana dia berjuang untuk bangkit kembali. Meskipun begitu, aku masih merasa ada jarak antara kami. Aku tidak bisa sepenuhnya membuka diri padanya karena kebohongannya masih membayangi pikiranku. Aku juga khawatir bahwa suatu hari nanti, rahasia ini akan membawa masalah baru bagi kami. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon belakang rumah, aku memutuskan untuk bertanya langsung. Gendi, jika suatu hari rahasia ini terbongkar, apa yang akan terjadi? Dia menoleh padaku, wajahnya tampak serius. Aku tidak tahu, Henny. Tapi aku berharap kita bisa menghadapinya bersama-sama. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan dengan tidak jujur padamu dari awal. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku menatap matanya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Aku masih belum sepenuhnya yakin, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpercayaan. Mungkin inilah saatnya untuk memberikan kesempatan kedua bagi hubungan kami. Namun, aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan badai yang lebih besar di depan. Rahasia Gendi tidak hanya miliknya saja. Ada orang-orang dari masa lalunya yang siap mengungkap semuanya, dan aku tidak tahu bahwa mereka akan membawa dampak besar bagi hidupku. Hari-hariku mulai terasa lebih tenang setelah aku memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua bagi Gendi. Meskipun kebohongannya masih membayangi pikiranku, aku mencoba melihat sisi baik dari hubungan kami. Dia tampak tulus dalam caranya memperlakukanku, dan perlahan-lahan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Sesuatu yang mungkin bisa disebut keterikatan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, seorang pria asing datang tanpa diundang. Dia tampak berpakaian rapi, dengan jas hitam dan kacamata gelap yang membuatnya terlihat seperti orang penting. Aku langsung merasa curiga karena dia tidak mengenalku dan juga tidak menyebutkan tujuannya dengan jelas. "Gendi ada di rumah?" tanyanya dengan nada dingin. Aku ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab, "Ya, Pak. Tapi, siapa Anda?" Pria itu tersenyum tipis, hampir seperti seringai. "Katakan saja aku teman lamanya." Aku merasa tidak nyaman, tapi tetap memanggil Gendi. Ketika dia datang, wajahnya berubah pucat begitu melihat pria itu. "Andi," katanya pelan, suaranya terdengar tegang. "Apa yang membawamu ke sini?" Andi, pria itu, tersenyum lebar. "Kita perlu bicara, Gendi, tentang masa lalu kita, dan tentang rahasia kecilmu." Jantungku berdebar kencang mendengar kata-kata itu. Rahasia kecil? Apakah dia tahu bahwa Gendi berpura-pura buta? Aku mencoba tetap tenang, tapi aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Gendi mengajak Andi ke ruang kerjanya, dan aku memutuskan untuk tidak ikut campur. Namun, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati pintu dan mendengarkan percakapan mereka dari balik celah pintu. "Kenapa kamu datang ke sini, Andi?" tanya Gendi dengan nada marah. "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa rahasia itu tidak akan selamanya aman," jawab Andi dengan nada dingin. "Ada banyak orang yang tertarik pada ceritamu. Jika mereka tahu bahwa kamu berpura-pura buta hanya untuk melindungi dirimu sendiri, apa yang akan terjadi padamu? Pada bisnismu? Dan pada istri barumu ini?" Aku merasa nafasku terhenti mendengar kata-kata itu. Jadi, Andi datang untuk memeras Gendi untuk membongkar rahasia yang selama ini dia jaga? "Andi, aku sudah membereskan semua masalah kita dulu," kata Gendi dengan nada tegas. "Aku tidak punya utang lagi padamu, dan aku tidak takut dengan ancamanmu." "Oh, benarkah?" Andi tertawa sinis. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku memberitahu media tentang kebohonganmu? Atau mungkin aku akan memberitahu istrimu yang cantik ini tentang alasan sebenarnya kenapa kamu menikahinya. Apakah dia akan tetap tinggal di sisimu?"
Aku mundur perlahan dari pintu, takut jika mereka menyadari keberadaanku. Hatiku dipenuhi oleh amarah dan kekecewaan. Jadi, Gendi benar-benar menikahiku hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah semua yang dia katakan padaku beberapa hari, lalu hanyalah kebohongan lain? Setelah Andi pergi, Gendi keluar dari ruang kerja dengan wajah murung. Dia langsung mendekatiku, mungkin menyadari bahwa aku mendengar percakapan mereka. "Henny," katanya pelan. "Aku tahu kamu mendengarnya." Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Jadi, semua ini benar? Kamu menikahiku hanya untuk melindungi rahasia bodoh ini?" Dia menghela napas panjang. Aku tidak bisa menyangkal itu. Awalnya, ya, aku berniat menggunakanmu untuk melindungi diriku. Tapi Henny, setelah aku mengenalimu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku ingin melindungimu, bukan hanya melindungi rahasiaku. Aku tertawa getir. Bagaimana aku bisa mempercayaimu sekarang? Bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan berbohong lagi? Gendi terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk semua yang telah kulakukan. Tapi aku berjanji, aku akan melakukan segala cara untuk melindungimu dari semua ini. Beberapa hari kemudian, ancaman Andi mulai menjadi kenyataan. Berita tentang kebohongan Gendi mulai tersebar di media sosial. Orang-orang mulai membicarakannya, dan tekanan dari masyarakat semakin besar. Tetangga-tetanggaku di desa juga mulai menghubungiku, bertanya apakah aku benar-benar tahu tentang rahasia Gendi. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Namun, di tengah semua kekacauan itu, aku mulai melihat sisi lain dari Gendi. Dia bekerja keras untuk melindungi namanya, bahkan mengambil langkah-langkah hukum untuk melawan Andi dan mantan rekannya yang lain. Dia juga mulai membuka diri padaku, bercerita tentang masa lalunya yang penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Aku mulai merasa simpati padanya, meskipun masih sulit untuk sepenuhnya mempercayainya. Suatu malam, saat kami duduk di balkon belakang rumah, Gendi berkata, "Henny, aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membangun hubungan yang jujur denganmu. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan itu?" Aku menatap matanya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkannya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Mungkin inilah saatnya untuk mencoba memulai lagi. Namun, aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti kami. Ancaman dari masa lalu Gendi belum berakhir, dan aku mulai menyadari bahwa ada seseorang yang lebih dekat daripada yang kubayangkan yang terlibat dalam semua ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti perang batin yang tak kunjung usai. Aku mencoba mempercayai Gendi, meskipun kebohongannya masih membayangi pikiranku. Media sosial dipenuhi dengan gosip tentang dirinya, tentang bagaimana dia berpura-pura buta untuk melindungi kekayaannya, tentang pernikahan kami yang dianggap sebagai transaksi bisnis. Bahkan ada yang menyebut bahwa aku adalah korban dari skema liciknya. Semua itu membuatku merasa seperti hidup dalam kaca pembesar, di mana setiap langkahku diperhatikan dan dihakimi oleh orang-orang. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah omongan orang-orang atau berita buruk di media. Yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan yang datang dari tempat yang tidak pernah kuduga sama sekali. Suatu pagi, saat aku sedang berbincang dengan Gendi di ruang tamu, telepon rumah tiba-tiba berdering. Biasanya, aku tidak akan mengangkatnya karena kami jarang menerima panggilan di sini. Namun kali ini, entah mengapa aku merasa harus menjawabnya. Suara di ujung telepon membuatku langsung terdiam. "Henny, ini Ayah." Aku menatap telepon dengan mata melebar, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Suara Ayah terdengar gemetar, hampir seperti dia sedang ketakutan. "Ada apa, Ayah?" Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. "Henny, maafkan Ayah. Ayah sudah melakukan kesalahan besar," katanya dengan nada putus asa. Ayah bekerja sama dengan Andi untuk membocorkan rahasia Gendi. Dunia seakan runtuh di depan mataku.
Aku merasa seperti disambar petir. Tangan yang memegang telepon mulai gemetar, dan suaraku nyaris hilang. Apa maksudmu ya? Kenapa kamu melakukan ini? Ayah hanya ingin melunasi utang-utang itu, jawabnya dengan suara serak. Andi menjanjikan uang yang cukup untuk melunasi semuanya. Ayah tidak tahu kalau ini akan berakhir seperti ini. Ayah tidak tahu kalau kamu akan terluka. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Telepon itu kututup dengan kasar, lalu aku duduk di kursi terdekat, merasa seperti lumpuh. Gendy yang mendekatiku langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Henny, apa yang terjadi? Tanyanya khawatir. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir deras. Ayah bekerja sama dengan Andi. Dia membocorkan rahasia tentangmu demi uang. Gendy tampak terkejut, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi murung. Jadi, semua ini akhirnya terbongkar juga, katanya pelan. Aku sudah curiga bahwa ada orang dalam yang membantu Andi, tapi aku tidak menyangka. Aku tidak bisa mendengarkan lebih jauh. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya, ayahku sendiri dan suamiku. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan ini padaku? Ayah yang selama ini kukorbankan segalanya demi melindunginya, ternyata malah menusukku dari belakang. Dan Gendy, meskipun dia telah memberikan alasan tentang kebohongannya, tetap saja dia tidak sepenuhnya jujur padaku. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Berita tentang rahasia Gendy semakin menyebar luas, bahkan sampai ke desaku. Tetangga-tetangga mulai menghindariku, seolah-olah aku adalah penyebab dari semua masalah ini. Ayah menghubungiku lagi, meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya, tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa begitu marah, kecewa, dan hancur. Akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkan Gendy. Aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku tidak bisa melihat wajahnya setiap hari tanpa merasa tersiksa oleh fakta bahwa dia telah berbohong padaku sejak awal. Aku pulang ke desa, kembali ke rumah tua yang penuh kenangan bersama ibuku. Di sana, aku mencoba menyembuhkan luka-luka hatiku, meskipun aku tahu bahwa proses itu tidak akan mudah. Namun, meskipun aku mencoba melupakan semuanya, bayangan tentang Gendy terus menghantuiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya di balkon beberapa minggu lalu. Aku ingin membangun hubungan yang jujur denganmu. Apakah dia benar-benar tulus? Ataukah itu hanya kata-kata kosong untuk menenangkanku? Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai mencoba membangun kehidupan baruku. Aku membantu ayah membersihkan hutang-hutangnya yang tersisa. Meskipun hubungan kami masih tegang. Aku juga mulai bekerja di toko kelontong milik tetangga, mencoba melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Namun, suatu sore, ketika aku sedang berjalan pulang dari toko, aku melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahku. Jantungku berdebar kencang ketika aku melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Gendy. Dia tampak berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lebih kurus, matanya tampak lelah, tapi sorotannya tetap tegas. Dia memanggil namaku pelan, "Henny." Aku berdiri di tempat, tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, atau lega? Aku tidak bisa memutuskan. "Kenapa kamu di sini?" Tanyaku dingin, meskipun dalam hati aku merasa bergejolak. "Aku datang untuk meminta maaf," katanya pelan. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, Henny. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu." Aku tertawa getir. "Setelah semua yang terjadi, kamu pikir permintaan maafmu cukup untuk memperbaiki semuanya?" Dia menghela napas panjang. "Tidak. Aku tahu itu tidak cukup. Tapi aku ingin mencoba. Aku sudah memenangkan gugatan melawan Andi dan mantan rekanku. Rahasiaku sudah terbongkar. Tapi aku berhasil membersihkan nama baikku. Aku hanya ingin memulai lagi bersamamu." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Hatiku masih dipenuhi oleh rasa sakit dan kekecewaan, tapi ada juga bagian kecil dari diriku yang ingin memberinya kesempatan kedua.
Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, kataku akhirnya. Tapi, aku akan mencoba. Gendi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup bagiku. Pertemuan itu, pertemuan yang tak pernah kuduga akan terjadi lagi, membawa angin segar ke dalam hidupku. Gendi datang bukan sebagai pria yang bersembunyi di balik kebohongan, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kami, tapi setidaknya ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah percakapan singkat di depan rumah, aku mengajak Gendi masuk. Ayah sudah tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja di ladang untuk mencari penghasilan tambahan. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana, tempat di mana aku sering duduk bersama ibuku dulu. Suasana hening menyelimuti kami, hanya suara angin yang berdesir pelan menembus celah-celah jendela kayu. Aku tahu kamu masih marah padaku, kata Gendi memecah keheningan, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, Heni, bahwa semua yang kulakukan selama ini, semua kebohongan dan rencana bodoh itu, adalah cara untuk bertahan hidup, bukan untuk menyakitimu. Aku menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Lalu sekarang, apa yang membuatmu berubah? Dia tersenyum tipis, wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. Kamu, jawabnya dengan nada mantap. Kehadiranmu mengubah cara pandangku tentang hubungan dan kepercayaan. Selama ini, aku hanya memikirkan diriku sendiri, melindungi kekayaanku tanpa peduli pada orang lain. Tapi ketika aku mulai mengenalimu, aku menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang atau rahasia. Ada cinta, kepercayaan, dan pengampunan. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Hatiku masih dipenuhi oleh luka-luka lama. Tapi entah bagaimana, kata-kata Gendi mulai meresap ke dalam relung hatiku yang terdalam. Mungkin inilah saatnya untuk memberikan kesempatan kedua bagi diriku sendiri, dan juga bagi Gendi. Beberapa hari kemudian, Gendi mulai membantu ayahku membersihkan sisa-sisa utang yang belum lunas. Dia juga memberikan pekerjaan tetap kepada ayah sebagai penjaga kebun di salah satu propertinya. Awalnya, ayah menolak bantuan itu karena merasa malu. Tapi, Gendi meyakinkannya bahwa ini bukan soal belas kasihan, melainkan tanggung jawab sebagai keluarga. Aku melihat bagaimana ayah mulai berubah. Wajahnya yang dulunya penuh rasa bersalah, kini mulai menunjukkan ketenangan. Namun, proses penyembuhan hubunganku dengan Gendi tidak berjalan mudah. Ada banyak malam-malam panjang di mana aku menangis, sendirian, merenungkan semua yang telah terjadi. Kadang-kadang, aku merasa ingin menyerah dan kembali ke kehidupan lamaku yang sederhana. Tapi Gendi selalu ada di sisiku, sabar menunggu sampai aku siap untuk melangkah maju. Suatu sore, kami duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di desa. Ini adalah tempat favoritku sejak kecil. Tempat di mana aku biasa bermain bersama teman-teman, atau sekadar merenung sendirian. Gendi memegang tanganku erat-erat, matanya menatap lurus ke arah air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Heni, katanya pelan. Aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Gendi, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu, tapi aku mau mencoba. Aku mau memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Wajahnya langsung bersinar mendengar kata-kataku. Dia memelukku erat, seperti takut aku akan hilang jika dia melepaskanku. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Gendi mulai lebih terbuka padaku, menceritakan masa lalunya tanpa menyembunyikan apapun. Aku juga mulai belajar untuk lebih memahami dirinya, mencoba melihat dunia melalui sudut pandangnya. Hubungan kami perlahan-lahan mulai pulih, meskipun kadang-kadang masih ada bayang-bayang masa lalu yang datang mengganggu. Namun, ada satu hal yang membuatku benar-benar lega. Ayahku mulai berubah. Setelah insiden dengan Andi, dia sepenuhnya meninggalkan kebiasaan buruknya berjudi.
Dia mulai bekerja keras untuk membayar kembali semua bantuan yang diberikan Gendi, meskipun Gendi berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak perlu. Hubungan kami juga mulai membaik. Meskipun rasa sakit atas pengkhianatannya masih ada, aku tahu bahwa dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali ke rumah Gendi di kota besar. Namun kali ini, aku tidak merasa seperti dipaksa tinggal di sana. Aku melakukannya karena aku ingin membangun kehidupan baru bersama Gendi. Rumah megah itu kini terasa lebih hangat, lebih seperti rumah yang sesungguhnya. Kami mulai membangun rutinitas baru, sarapan pagi bersama, berbagi cerita tentang hari-hari kami, bahkan sesekali menonton film di ruang tamu yang luas. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon belakang rumah, Gendi berkata, "Henny, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan cinta sejati dalam hidupku. Aku pikir aku sudah kehilangan kesempatan itu setelah semua yang terjadi. Tapi kamu membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tengah kebohongan dan pengkhianatan." Aku tersenyum tipis, merasakan hatiku yang dulu kosong kini mulai terisi kembali. "Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan bisa memaafkanmu," kataku jujur. "Tapi aku sadar bahwa pengampunan adalah kunci untuk melanjutkan hidup. Dan aku senang kita bisa memulai lagi bersama." Gendi menggenggam tanganku erat-erat, matanya penuh dengan janji-janji baru. "Terima kasih, Henny. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya." Malam itu, aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, tapi aku yakin bahwa kami akan bisa menghadapi apapun, asalkan saling mempercayai dan mendukung satu sama lain.